wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan mahasiswa PPG PLP UNS Kabupaten UNS Kebumen. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan komunitas praktisi ya. Komunitas praktisi dalam berbagi pengetahuan tentang budaya positif. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang berkenan menyempatkan waktu yang semestinya Bapak Ibu sebentar lagi akan presensi pulang ya, tetapi Bapak Ibu menyempatkan untuk berbagi pengetahuan lah, berbagi pengalaman. Dan nanti di sini sifatnya berbagi pengalaman sehingga Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang memang masih mengganjal pada Bapak Ibu, Bapak semua. Apa yang akan kita berbaginya yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata budaya positif gitu ya Bu ya. Ini tak hapus dulu. Pernahkah ada yang pernah mendengar budaya positif gitu ya? Sudah pernah belum? Belum pernah itu ya. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah pernah mendengar budaya positif ini ya? Belum pernah juga ya. Nah, ini kita akan berbagi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai acaranya, nanti akan bergantian dengan Bu Fenty kalau hari ini tidak cukup nanti bisa dilanjut untuk besok siang gitu ya. Nah, mari kita buka di pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap dengan kegiatan siang hari ini nanti akan kita mendapat banyak manfaat dari pertemuan di siang hari ini. Dan mungkin akan terbiasa nanti walaupun tidak setiap hari, akan terbiasa bahwa setelah selesai Bapak Ibu melaksanakan tugas membersamai siswa-siswi di kelas pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan terbiasa belajar bersama dari berbagai macam tentang perangkat pembelajaran, tentang pengetahuan baru. Siapa saja yang mendapat pengetahuan baru, pengalaman baru, kita akan sharing di komunitas yang sudah kita buat. Berbagi pemahaman budaya positif. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar budaya positif, budaya sudah sering mendengar itu ya. Ya positif biasanya yang baik-baik gitu ya. Jadi ya semacam budaya positif ya, hal-hal yang baik gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan berikan suatu pertanyaan pemantik, ya, setuju atau tidak setuju. Nanti Bapak Ibu langsung menjawab saja. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba dipikir pelan-pelan aja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju ya? Setuju. Kalau tidak dihukum maka dia nggak disiplin gitu ya? Ya setuju. Boleh. Kenapa Bang? Pendapat itu boleh ya. Mbak Fenty setuju enggak? Bu Fenty setuju enggak? Hukuman akan dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Pak Basori ya? Setuju ya. Setuju Pak Basori, setuju ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Suruh membersihkan WC setuju apa enggak? Jangan itu ya. Membaca Asmaul Husna setuju ya? Ya setuju. Terus surat pendek ya. Jadi misalkan ada anak yang terlambat terus suruh baca suratan pendek gitu ya. Kenapa demikian?
gitu ya, supaya belajar ya, ya. Yes. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jelas, setuju ya, memberikan penghargaan. Penghargaan itu apa ya, berupa apa itu kalau penghargaan? Hadiah misalkan, pemberian itu ya, ujangi jempol itu ya, tepuk salut ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak gitu ya. Sekali lagi saya mau tanya, yakin dapat itu ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Alasannya setuju Pak Basari? Ya, ini. Membangun disiplin anak gitu. Contoh ya. Tapi anak yang tidak ikut sholat nanti mengulang sholat. Ternyata itu ada. Jadi kalau saya tidak berangkat ikut sholat, saya dukung suruh sholat lagi. Jadi itu anak banyak yang kita. Iya. Jadi karena dihukum gitu ya. Iya. Ya. Kalau Bu Hom gimana pendapatnya Bu Hom? Hukuman dapat mendisiplinkan, kemudian lagi semangat banget, setuju gitu. Coba. Nah, apa ini saya jadi kan ada pengetahuan baru, jadi kan kaget. Gimana Bu Hom? Karena masih di kelas 1 ya, contohnya semua disuruh membaca, kok belum bisa, ini terkasih yang paling mudah, coba kamu sendiri dulu, ini apa, hukuman sih. Hukuman ya, menurut Bu Hom seperti itu hukuman. Oh iya, besok saya berani untuk membaca karena itu kan takut. Ini Bu Hom. Sekarang yang senior dari Pak Tarsum ini gitu. Gimana Pak Tarsum? Oh kurang setuju gitu. Kenapa nggak setuju? Saya pernah mengatakan ada itu, saya pakai katakan kalau jadi juga berangkat Pak. Jadi takut itu ya. Dihukum malah jadi takut nggak bisa mau berangkat. Kalau pengalaman Pak Basuri kan dihukum terus jadi tertib gitu ya. Nah, sekarang saya akan minta lagi. Nah, sekarang Mbak Ning nih yang lebih paling muda ini, oh dia lebih muda. Gimana Mbak Ning? Setuju enggak? Saya langsung Pak. Kurang setuju. Kalau menurut saya itu kan antara hukuman sama disiplin itu sebenarnya dua yang berbeda. Jadi kalau hukuman itu akibat anak ketahuan karena seharusnya dilakukan. Jadi itu kalau untuk mendisiplinkan itu beda Pak. Saya tidak setuju. Ya, ya. Ya boleh setuju, boleh tidak karena masing-masing punya alasan gitu ya. Gitu. Ya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca itu berarti sama ya. Jadi intinya judulnya apa namanya, istilahnya tetap hukuman. Kalau Pak Tarsum orang setuju karena pengalamannya pernah menghukum, besok pagi malah tidak berangkat itu. Iya. Gak apa-apa. Nah sekarang saya ini. Sekarang kegiatan kepalan tangan. Nah sekarang ada 2A dan B. Anda dan teman Anda jajaran bolehlah itu ya. Bapak itu jajarannya harus apa kayaknya. Ya anggap aja ada sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda. Sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Yang sedangkan yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Anggaplah saja ini sudah terjadi, ya, anggap saja sudah terjadi. Si siapa? Bu Hom nulis kertas, ya, digegem kenceng. Nah, kan Bumar tidak tahu. Bumar akan berusaha namanya membuka kepalan itu, gitu. Ya dengan cara merayu, atau menghardik, gitu, atau mengancam, atau menyuap. Menyuap kan bisa jadi, anak-anakku nanti kalian selama pelajaran itu tidak boleh rame. Kalau yang tidak rame nanti tak kasih permen, itu kan hadiah itu kan. Berarti itu nyuap jenenge.
Supaya besok adik-adik master prakteknya nggak begitu gitu ya. Jangan sampai nanti tak kasih permen itu ya. Karena dulu pengalaman saya punya teman seperti itu ketika praktek pembelajarannya begitu. Wah, anak kelas 1 diam semua karena dikasih permen. Jadi nggak ramai itu ya. Nah, hal ini bisa apa yang terjadi ketika orang membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja yang dilakukan, kira yang terjadi kepalanya bisa terbuka apa tidak? Bisa semakin kencang, Mbak Fenty semakin kencang. Bumar kira-kira Bumar sing biasanya dirayu ngiremengi soalnya sih. Kira-kira semakin kencang apa semakin apa Bumar? Oh gitu. Jadi gini, ini saya misalkan ada benda yang sangat berharga. Ini contoh berharga. Tak kepal di sini, di kepala saya tuh. Terus Bu Fenty kan tidak tahu, kepengen tahu ini, ya isinya apa? Ini isinya siapa? Apa sih Pak itu ya? Lah, Bu Fenty bagaimana caranya untuk membuka dengan merayu? Pak nanti tak kasih kencan kalau ini dibuka loh, misalnya kan itu. Atau dikasih hadiah, atau buka apa, mau dibuka apa tidak? Kalau tidak buka tak tinggal pulang loh, misalkan gitu. Ini kira-kira kepala ini kebuka apa tidak? Tergantung ya. Gimana Pak Presiden? Tergantung gimana? Tergantung motivasi yang diberikan. Rayuannya manjur apa tidak gitu ya? Iya rayuannya manjur. Ya bisa jadi lebih kencang, bisa jadi dibuka. Tapi sebenarnya yang pegang kendali membuka siapa ini sebenarnya? Hah? Sing rayu apa sing ngepel? Yang mengepal. Jadi yang bisa membuka, sing pegang kendali membuka kepalan ini sebenarnya sing rayu, sing menghadik, sing mengancam, apa yang punya tangan? Yang sing rayu, ya. Karena guys pengalaman setahun rayu, gitu. Yang rayu ya tuh ya rayu. Dan Bu Fenty? Yang mengepal. Mbak Ning? Yang mengepal. Mbak Septi? Yang mengepal. Bumar? Pokoknya bedanya itu. Yang pegang kendali ini akhirnya dibuka atau tidak, itu sebenarnya sing rayu atau sing mengancam apa sing ngepal? Mbak Lis? Hah? Yang mengepal. Ini Mbak Teni ya, apa namanya? Mbak Rimba, mana Mbak Rimba? Mbak Rimba. Yang mana? Yang pegang kendali ini sing ngepal apa sing rayu apa sing memaksa? Iya. Oh ya Mbak Rimba ya. Mbak Wiwit. Yang mengepal. Ya wes. Sebenarnya ya. Terus. Nah, ini gini. Kalau tadi jane sing mengepal sing merayu, ini jawabannya yang mengepal. Jadi Pak Darsum dan Baset. Karena apa? Ini pada dasarnya yang bisa ngontrol, yang bisa mengendalikan itu sebenarnya adalah diri sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengendalikan. Arab dipaksa kayak ngapa? Angger ki ora gelem dibuka. Diri sendiri yang nggak buka tetap nggak bisa. Gitu. Tapi karena saya Pak jadi Anda dulu Pak. Ya. Ini pembahasannya Arep lulu pun tetap belum mau membuka, tetap tidak bisa dibuka karena kendalinya adalah di diri sendiri. Jadi intinya bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain, yang bisa mengendalikan diri, yang bisa mengendalikan dari diri sendiri. Jangankan orang lain, istri, suami saja nggak bisa mengendalikan. Itu, iya kan? Kita nggak bisa mengendalikan istri saya semua dikendalikan harus begini, karena mereka punya pikiran sendiri. Mengarahkan iya. Yang misalnya hubungan suami istri kan kadang-kadang kepaksa. Mbak Fenty kadang-kadang kepaksa sebenarnya saya mau ke sini, tapi karena sudah ada ikatan pernikahan, kepaksa saya tidak ke sana kemari karena kesepakatan itu ya, kesepakatan. Tapi sebenarnya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu ya. Nih, jadi pada intinya adalah yang bisa mengendalikan diri adalah kita sendiri, tidak bukan orang lain. Sama halnya Pak,
kita terhadap siswa pun kita nggak bisa mengendalikan sebenarnya, karena siswa itu bisa bisa punya pikiran sendiri, bisa punya rancangan sendiri dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Lah bagaimana supaya dia bisa mengontrol diri sendiri. Nah, kita ini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Tadi ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengendalikan apapun. Ketika anak nangis kelas 1, gurunya ora bisa menang dia sendiri, tidak kepinginan untuk berhenti sendiri. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Dipaksa menang, orang kenal plaster kowe, misalnya gitu ya. Itu belum tentu mau gelem nyeroni malah gitu kan, nggak mau menyeroni gitu ya. Terkait permen, ternyata permennya enggak, dia biasanya senangnya permen susu, dikasih permen coklat, kan nggak mau juga Pak. Jadi, tetapi kalau dia sudah diberi kesadaran supaya untuk berhenti sendiri, nah artinya dia yang mengendalikan berhenti. Kita hanya berupaya bagaimana caranya supaya dia itu berhenti menangis. Gitu. Arab dirauja kayak ngapa, pokoknya nggak bisa. Begitu. Jadi, terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya memang. Katanya mempunyai hak memaksa orang dewasa. Guru terhadap siswanya memaksa. Sholat, orang belum sholat kok nelina tak naik elek gitu. Maksa. Apakah bisa terjadi? Bisa. Siswa mau menjalankan, tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia belum mau gitu. Itu. Jadi itu namanya boleh memang punya kekuatan untuk memaksa. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Hati-hati lembatannya lu bumarkan badan aman wis kilo. Ya faktor saya badan aman iki lembatannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu memaksa pandang. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengubah, memaksa apa tidak? Maksa, ngubah, gelem gitu ya. Tapi kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, maksa apa tidak? Tidak. Jadi kita memahami, maksa kon meneng, kalau memahami jane nangisnya nang apa gitu ya. Dan gitu kan ya dia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Ya. Kenapa dia alasannya membolos? Yang di jaluk izin orang atau dinaina ya bolos idane. Ya udah kira-kira. Ya, monggo. Monggo Pak Ratina. Ya. Jadi kita harus memahami semua perilaku memiliki tujuan, yaitu tujuan. Jadi tadi seperti tadi, kenapa orang bisa membolos? Kenapa anak bisa membolos? Ya bolos, minta izin nggak pernah dikasih, yang bolos itu. Kenapa dia suka mencuri mangga misalkan atau apa itu? Yang diminta-minta nggak dikasih, diminta baik-baik tidak dikasih, malah akhirnya dicuri. Ini karena itu. Orang lain bisa ngontrol saya, ngawasi. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi di kepala tadi, hanya kita sendiri yang bisa ngontrol. Mau dibuka atau tidak, kapan dibuka itu kita. Orang lain itu nggak bisa maksa. Akhirnya bisa. Itu pun kan yang dibuka adalah diri sendiri gitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wis bener kayak Pak Darso iki. Dibujuk gagal, akhirnya dipaksa. Tuh. Gelem ora gelem. Nek ora gelem terputus kowe misalnya gitu. Itu udah namanya maksa itu ya.
Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru ini baru tidak memaksa. Model berpikir menang kalah terus. Tapi nek berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, ini disiplin positif yang tadi disampaikan. Ini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Maknanya disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini poin yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, memiliki tujuan. Tujuannya, ya, kalau di teori motivasi, satu, untuk menghindari hukuman. Tadi, orang bisa melakukan sesuatu, anak bisa melakukan sesuatu hanya karena menghindari hukuman. Daripada nyong didek, maka tuh pacarannya telat, didek orang mangkat akhirnya. Gitu. Lalu apa yang kita lakukan jika mereka di dalam pembentukan karakter? Kesepakatan, konsekuensinya. Jadi nanti maka prakteknya dalam pembelajaran di kelas, setiap di awal itu jenengan harus membuat kesepakatan kelas. Ini Pak, prakteknya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan pada saat pembelajaran. Disepakati antara guru dan siswa. Gitu. Disepakati. Kalau disepakati, maka ketika mereka tidak melakukan atau melanggar kesepakatan, mereka melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, tapi karena apa? Karena konsekuensi, atau melakukan karena sudah jadi kesepakatan, melakukan dengan dirinya sendirinya. Udah. Contoh soal. Ketika anak terlambat masuk kelas misalnya, sudah disepakati akan menambah jam belajar ketika teman-temannya sudah selesai. Jadi misalkan sudah selesai, anak sudah selesai, lainnya sudah pada selesai istirahat, tadi terlambatnya berapa menit? 5 menit. Sudah konsekuensinya, kamu harus belajar 5 menit lagi. Itu namanya tidak dihukum, tetapi konsekuensi karena sudah jadi kesepakatan itu. Pak Ratino mengajar di lapangan tadi ya, di lapangan. Sudah ada kesepakatan, ketika ada yang terlambat karena belum warming up atau pemanasan, itu sudah konsekuensi. Push up, terus lari mengelilingi lapangan, itu bukan hukuman karena sudah jadi konsekuensi. Tetapi kalau tidak, tiba-tiba suruh membersihkan WC atau disuruh lari, disuruh push up, itu namanya hukuman. Mereka akan terbebani, tetapi kalau konsekuensi itu tidak. Terus untuk mendapatkan imbalan ya sama, hukuman sama mendapat imbalan sama. Imbalan itu tidak harus uang, bukan materi, ngalem yang berlebihan pun sama. Mereka akan melakukan sesuatu karena di alam gurune. Itu juga boleh, juga nggak boleh. Sama karena dia melakukan sesuatu karena ada imbalannya, imbalan berupa pada pujian gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini kalau untuk menghargai diri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas gitu ya. Terus kalau modal berpikir menang-menang atau kolaborasi dengan kesesuaian penciptakan pilihan-pilihan baru, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum. Anak akan takut ketika melihat gurunya mboknane dihukum. Anak akan takut tidak melakukan sesuatu mbok dihukum gurune. Awas mau dihukum gitu. Itu jangan sampai gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sama Pak. Menghukum dengan membuat bagaimana anak itu merasa bersalah. Kudune ora kayak gue, ini begini-begini, coba kamu ini. Ini kan mereka akan merasa bersalah. Ini juga hampir sama dengan menghukum. Karena kalau menghukum dengan
dengan apa ya, dengan keras, tapi membuat merasa bersalah itu dengan cara apa namanya, pelan, tetapi sebenarnya di dalam batinnya dia juga tersiksa gitu sama itu. Terus yang ketiga, yang lebih halus lagi itu dengan teman. Dengan teman. Pendekatannya pendekatan teman. Ayo, mari teman-teman, misalnya gitu. Mereka juga akan berefek lah. Kader gurunya sebagai teman. Jadi juga kurang baik juga. Terus pemantau, kayak CCTV gitu ya. Ya, itu juga sama. Berarti seolah-olah gerak-geriknya diawasi gitu. Kayak tidak ada kepercayaan. Makanya kalau saya supervisi tak tinggal Bu. Ini tertinggal tapi tertinggal di kamera ini. Ya. Jadi saya melihat nanti di rumah sambil nggo hiburan gitu ya. Refreshing dilihat, oh ini begini gitu. Tapi kalau nunggu nih di samping panjenengan agak pakai gitu ya, nangburi di supervisi kayak dinilai, padahal tidak. Supervisi itu sebenarnya memberikan bantuan pada jenengan. Saya jadi lihat apa hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan, nanti kita belajar bareng. Jadi bukan menilai, cuma menilai. Jadi tapi itu pun kalau ditungguin nangburi rasanya kayak gimana itu. Kecuali kalau mahasiswa yang sedang praktek, jangan besok nggak usah itu bukan sebagai pemantau di belakang. Bapak Ibu guru pamong itu bukan sebagai pemantau, tetapi sebagai pembimbing. Ya, pembimbing jika jenengan ada perlu bantuan, minta bantuan kepada guru pamong. Jadi jenengan tidak usah merasa dipantau karena di belakang bukan sebagai penilai dan bukan sebagai pemantau. Soal ada penilaian itu hanya untuk peningkatan kinerja jenengan, tetapi jauh lebih itu sebenarnya membimbing. Hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki, Bapak Ibu guru pamong akan apa namanya istilahnya mengetahui itu. Terus segitiga restitusi, ada istilah segitiga itu yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah itu rehabilitasi. Nih, apakah makna disiplin? Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Basori kan tadi penekanannya disiplin. Saya menarik sekali disiplin. Sebenarnya disiplin apa sih ya? Ternyata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, ya. Artinya belajar. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Tetapi kalau namun pada dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin identik dengan patuh. Ya apa tidak? Ya tadi yang disampaikan Pak Basori di upacara sebagai pembina upacara, disiplin itu identik dengan patuh. Agar siswa patuh ketika masuk ke bel berbunyi harap sudah masuk kelas. Itu makna disiplin. Nah, terus hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nek wong disiplin kadang tidak nyaman. Kita berangkat sebelum jam 7 harus sudah presisi masuk di sekolah. Karena main disiplin bubar itu jam 14.00. Setelah jam 14.00 itu karena main disiplin. Tapi terkadang dirasakan kita kadang-kadang juga ketidaknyamanan. Ya apa tidak? Ya, disiplin identik dengan dia. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Atau lebih tepatnya ya disiplin melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan mainnya. Yes. Jadi mereka tidak terbebani sesuai aturan mainnya. Nah, hanya kalau pegawai aturan mainnya orang disepakati langsung ditentukan oleh pemerintah. Kita harus patuh. Nah, ini nilai kebijakan tidak usah, ini tidak usah, biar nanti bagiannya Ibu Fenty besok. Nah ini. Nah ini tak, nah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nih menarik sekali, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu
dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dari pemberian penghargaan itu antara lain satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini biar tidak usah saja. Nah ini. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan untuk ada Bu. Bisa ya? Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah bla 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 gitu. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman KP ya? Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat. Nah. Serapa tidak tadi nilainya? Iya, iya. Ternyata konsekuensi yang konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi bukan menghukum. Menggantikan buku yang dipinjami dari sekolah rusak yang seperti kemarin saya sampaikan itu bukan hukuman. Ini konsekuensi karena sudah ada kesepakatan dari depan. Terus kalau membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena untuk warming up atau pemanasan. Tapi untuk pelajaran agama hukuman. Karena orang ada kaitannya karo berkeringat dan sebagainya, tapi kalau ini konsekuensi, bukan apa-apa, ini. Jadi intinya, kalau konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi, gimana? Menyadari salah. Kalau konsekuensi bagaimana itu? Berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Ini kalau hukuman juga berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan nih. Oh, tidak ada kaitannya ya. Ada kaitannya ya. Oke, bisa diterima. Jadi umumnya kalau konsekuensi itu sudah ada kesepahaman dan kesepakatan sebelumnya. Ya, tidak maksa. Kalau guru olahraga itu sudah memberikan kesepahaman. Namanya jenis olahraga apapun harus pemanasan. Kamu kok pemanasannya yang dilakukan oleh Pak Guru itu membiasakan itu tuh berlari melilingi 10 kali lapangan. Jadi ketika dia terlambat kan belum pemanasan ya boleh melilingi. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Tapi kan kalau yang tidak ada hubungannya itu, benar yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya itu ya sama, itu namanya menghukum. Terlambat. Nah sekarang anak terlambat upacara, ya, atau anak tidak menggunakan atau menakan komplit, ya, terus dia dibariskan menghadap timur. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, ya. Sudah diberi kesepakatan belum? Kalau kesepakatannya
ini yang tidak menggunakan pakaian seragam lengkap untuk disamakan supaya seragam. Ya, tapi tidak harus dipanaskan itu ya. Tapi diblokakan itu namanya tidak hukuman. Tapi kalau didek nang Arab hukuman apa bukan? Sing terlambat ya didek nang Arab hukuman. Karena benar tadi tidak ada kaitannya. Tapi kalau supaya lebih tertib orang berandang-berandang, sing orang nggo topi khusus nang orang topi nang kene barise, sing orang nggo dasi kene. Itu tidak hukuman. Karena apa? Kita dalam rangka mengurangi rasa ketakutan kehukuman itu. Sehingga nanti yang dipasang-pasang di depan itu Mbak Fenty itu besok kapan-kapan diganti. Kan ada yang itu diganti. Diganti jangan hukuman tapi konsekuensi. Dibicarakan dengan wali murid, dibicarakan dengan siswa hukuman itu kan ada saya lihat di depan-depan itu ada. Itu diganti besok diganti konsekuensi gitu. Nah, nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum sesakit apapun ketika dia baru datang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Berdiri di sini. Dia tersiksa apa tidak kira-kira? Tersiksa. Dengan alasan apapun tersiksa. Walaupun cara Pak Basri mendisiplinkan tetap tersiksa Pak Basri. Kita bicara real ini ya, tersiksa. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, dia menumpahkan air tumpah atau merusak buku, ya. Dia konsekuensinya mengganti atau memperbaiki. Dia cuma dalam jangka dekat itu. Kalau udah selesai saya sudah tidak apapun, karena sudah konsekuensinya begitu. Tapi kalau dihukum sampai kapanpun dia tetap akan ingat bahwa saya pernah dihukum di sekolah. Mau kira-kira kita semua pernah merasa enggak kira-kira pernah dihukum nang guru nih? Pernah enggak kira-kira? Kayak sampai sekarang ingat gitu ya. Bisa jadi masuk kesuh banget kalau salah satu guru itu jangan sampai kita dikesanin oleh siswa dikesui mergane pernah menghukum. Nah, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Karena ketika kita melanggar maka kita akan kena hukuman, kena sanksi. Sehingga kesuh banget nih. Orang sangat marah, orang sangat tidak suka ketika memakai helm gara-gara merasa bahwa ini nak orang go helm ditilang. Ya apa tidak? Masa aku ditilang itu. Tapi kalau dia menyadari bahwa apa namanya? Memakai helm adalah merupakan konsekuensi keamanan kita tidak bakalan akan benci dengan aturan itu. Gitu. Tidak bakalan benci dengan aturan yang demikian. Orang akan benci ketika kena tilang gara-gara tidak bawa STNK. Wah, orang gak bawa STNK dia bilang. Tapi dia tidak akan begitu. Karena demi keamanan. Coba aja kalau motor kita dibawa orang lain STNK-nya di kita. Tanpa ada tilang, udah hilang itu motornya. Jadi konsekuensi membuat kita menghargai aturan kedisiplinan. Menghargai aturan itu sehingga kita aman menggunakan helm. Tuh. Terus yang selanjutnya kalau hukuman itu kelihatannya paksaan Pak, tadi Pak, dipaksa untuk disiplin. Tapi kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan orang atau anak ketika sholat berjamaah ya sudah sepakat bahwa kita sholat berjamaah. Konsekuensinya nak orang sholat berjamaah, sholat sendiri, ditunggui, boleh sholat nanti setelah yang berjamaah selesai. Telat, nggak sholat berjamaah, dia belum bisa sholat, karena tempatnya nggak ada. Setelah selesai, dia baru melakukan sholat, sementara lainnya udah pada pulang. Ini yang telat besok tidak mau Pak, karena apa?
Loh, ditinggal dewekan gitu. Dia akan menyesuaikan bahwa besok jangan terlalu telat. Itu. Jadi dia akan menyadari dengan sendiri tidak tanpa ada kontrol dari ruang, dihukum dan sebagainya itu. Walaupun tadi terlambat, kon maca hasmal husna atau membaca surat-surat pendek. Membaca surat-surat pendek termasuk hal yang baik apa tidak? Baik. Kenapa harus dilakukan melanggar aturan dulu? Hal yang baik masa dilakukan hal yang baik dilakukan setelah melanggar aturan lah ya. Engkau sih tidak pernah melanggar aturan, orang tahu apal gitu ya. Ini seperti itu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau hukuman. Salah tapi tok-tok salah. Itu. Berpura-pura. Itu. Tetapi kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kepercayaannya patuh pada aturan. Tapi kalau yang hukuman, nanti kalau dihukum, kepercayaan umpet-umpetan. Itu. Anak kelas 3 itu dilarang untuk membawa tip X, karena apa? Mau nyoret-nyoret ini. Apa namanya? Besok kalau mbak nyoret-nyoret lagi dihukum. Apalagi jangankan nyoret-nyoret, bawa tip X saja dihukum. Mereka kan sembunyi-sembunyi bawa tip X, Pak. Kira-kira iya apa tidak? Sembunyi-sembunyi, gawat tapi aja ngasih kemenangan Pak Darso misalnya, telepon gitu. Iya, dihukum. Tapi kalau konsekuensinya nek ngoret-ngoret maning ngesuk bapaknya kon melistur. Mereka kan aduh, engkau bapakku udah melistur malah izin dan sebagainya ya. Tapi disepakati dulu misalkan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disingkat untuk sementara. Tapi sementara tok ora kesuwen gitu ya. Ini tidak usah. Nah, kita lanjut besok yang itu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gara-gara terlambat sekolah, terlambat upacara, ya dibariskan satu baris, ya itu udah jadi konsekuensi, bukan dihukum. Kan tidak campur dengan temannya. Mereka akan besok berusaha kepercayaan ini upacara campur karo batire, yaitu dengan mengenakan atribut yang lengkap gitu. Tapi nggak dihukum, ngasuh bisa kelalen maning, terus maning juga kesuh gara-gara bukom kayak aku dihukum. Bisa sampai bisa kilingan Pak Bu, membekas di sini. Dihukum gara-gara orang gawat topi misalnya gitu. Nah, ini kalau membantu berpikir tentang yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, ciri-ciri restitusi ini sedikit tadi. Bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Namun untuk belajar diri dari kesalahan. Kenapa tadi saya dibariskan orang campur karo batire karena saya tidak mengenakan atribut upacara yang lengkap. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Besok mau seperti apa? Restitusi menuntun kita melihat ke dalam diri. Ya, terus. Sampai yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi kalau tadi melakukan kesalahan karena tidak mengenakan atribut, besok itu sudah dikembalikan lagi kepada kelompoknya, kepada kelompok seperti biasa, tidak terkesan bahwa beda gitu ya, tetapi sama gitu. Nah, ya, jadi pada intinya memberikan hukuman dan memberikan penghargaan itu sama, jadi sama intinya. Memberikan hukuman dan memberikan penghargaan itu intinya sama. Jadi jangan sampai kita memberikan motivasi ya, jadi agar mereka berbuat dengan menyadari bahwa itu yang harus dibuat itu ya,
bukan karena paksaan gitu ya. Memang sangat apa ya, bukan sangat sulit. Berhati-hati, pelan-pelan Bu, karena kita juga sudah terbentuk ya, sudah terbentuk bahwa dengan menghukum, dengan memaksa, dengan bagaimana maka karakter anak akan terbentuk. Tapi sebenarnya mereka di dalam hatinya adalah meronta ya, memberontak. Tetapi sekarang bagaimana kita membangkitkan kepada siswa, kepada anak-anak didik kita agar mereka melakukan sesuatu, karena memang harus melakukan sesuatu. Jadi memang sulit Pak, memang sulit, memang harus pelan-pelan. Ya kala-kala anaman dan anda hukumannya sidik-sidik sih apa-apa, tapi jangan sampai total dilakukan begitu. Begitu kurang lebih yang siang hari ini saya sampaikan ya. Di waktu lain mungkin besok akan, kalau memang Bu Fenty nanti siap, nanti langsung Bu Fenty besok siang untuk menyampaikan materi selanjutnya tentang budaya positif gitu ya. Budaya positif itu antara lain yaitu tentang hukuman dan kedisiplinan kepada siswa. Saya akhiri, ada pertanyaan mungkin? Enggak ada ya? Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katanya pun Nikolo pun